Cek, 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 cek. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Tuhan. Pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mengikuti misa requiem untuk mengenang dan mendoakan almarhum Bapak Beni Cia. Mari kita mulai perayaan kita dengan lagu pembukaan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga, segenap keluarga yang berkabung, Ibu Shirley Koang bersama dengan anak-anak, Rudi Alfonso Cia dan sanak saudarinya, serta anak bantu Olivia Matunri, serta cucu-cucu, anak-anak mantu yang lain, segenap keluarga yang berkabung atas kepergian Papa, Opa, saudara kita yang kita kasihi, Bapak Beni Cia kemarin sore. Kita mau merayakan iman kita dalam Ekaristi ini dengan mempersembahkan doa-doa kita yang berkenan, yang layak di hadirat Tuhan, supaya segala kebaikan, segala jasa-jasa, niat-niat baik, perjuangan, pelayanan, dan segala pergumulan daripada yang kita kasihi Bapak Beni Cia yang sudah menghadap Bapa di surga kemarin sore berkenan di hadirat Tuhan, dan semoga keluarga diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan, juga kita segenap umatnya yang merasa begitu dekat dengan Bapak Beni Cia karena pertemanan, karena persaudaraan dalam iman, karena berbagai macam hubungan-hubungan relasional yang emosional dan lain sebagainya, atau hubungan dalam hal kerja,
atau pertemanan yang lainnya, kita bawa doa-doa kita di dalam Ekaristi ini untuk keselamatan, ketentraman, dan kedamaian Bapak Benicia. Dan semoga kita tetap kuat, tetap tabah dan sabar, serta semoga kita boleh mencontoh teladan iman daripada Bapak Benicia. Khususnya saya sengaja mengutip tadi dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius bab 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini menggambarkan seluruh kepribadian daripada Bapak Benicia. Bapak Benicia sungguh seorang beriman, seorang rasul awam yang luar biasa, yang banyak melayani di tengah-tengah umat, khususnya di kalangan umat paroki Kristus Raja Andalas. Maka layak dan pantas ia disebut seorang atlet yang telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik dan telah mencapai garis akhir dan sudah memelihara iman kita, memelihara kebersamaan dan kesatuan kita satu sama lain. Itulah yang terindah yang perlu kita syukuri daripada teladan Bapak Benicia dan juga kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saudara-saudari kita siapkan hati kita persembahkan doa-doa kita yang terbaik untuk Bapak Benicia dan juga untuk segenap keluarga yang berkabung berduka saat ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kau serahkan hidupmu supaya kami dapat hidup. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menang atas kematian dan dosa, serta memberikan kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau tidak menghendaki kedukaan bagi umat-Mu, walaupun seringkali terjadi perpisahan yang sangat mendukakan bagi kami atas kepergian saudara-saudari kami. Terlebih saat ini kami mengenang kepergian saudara kami, Bapak Benicia. Di satu pihak kami mengalami kedukaan, kesepian karena ditinggal oleh saudara kami, oleh orang tua kami, oleh papi ataupun juga opa yang kami sayangi, Bapak Benicia. Tetapi di pihak lain kami juga bersyukur bahwasanya saudara kami, orang tua kami, Bapak Benicia boleh menyelesaikan pertandingannya dengan baik dan telah menyelesaikan serta memelihara dengan baik pula imannya. Semoga kami tetap teguh kuat dalam kehidupan kami sehari-hari dan Engkau memberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran kepada segenap keluarga yang ditinggalkan, yang sangat mencintai dan dicintai oleh mereka. Ibu Shirley Koang, anak-anak Rudy Alfonso Chia, Olivia Matunri, serta semua sanak saudarinya, menantu-menantu dan cucu-cucu. Limpahkanlah belas kasihan kerahiman dan ketabahan penghiburan kepada segenap keluarga dan juga segenap umat-Mu yang sungguh merasa kehilangan atas kepergian daripada yang kami kasih Bapak Benicia. Ini semua kami sampaikan kepadamu Bapa melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari saudara-saudariku kita duduk membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah,
dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi Misa Requiem untuk almarhum Bapak Beni Chia, khususnya segenap keluarga yang saat ini sungguh mengalami kedukaan yang dalam, segenap umat Paroki Andalas, kita semuanya, segenap teman-teman, khususnya dari Persekutuan Doa Karismatik Katolik yang ada di Kota Makassar atau di mana saja, dan segenap umat-umat yang lainnya turut merasakan kedukaan yang sangat dalam ini. Tetapi kita bersyukur Bapak dan Ibu, saudara-saudari, karena sabda Yesus untuk kita saat ini atau malam hari ini itu mengingatkan kita dengan kata-kata ini, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Jadi ternyata kedukaan yang kita alami atas peristiwa kematian orang-orang yang kita cintai bukan hanya bersifat negatif atau bersifat sesuatu yang mendukakan, tetapi ternyata Yesus punya cara pandang yang lain. Dikatakan sesungguhnya kita layak berbahagia. Mengapa? Karena kita akan memperoleh penghiburan dari Allah. Nah, kita tahu penghiburan dari Allah tentulah sangat berbeda dengan penghiburan manusia. Kalau manusia menghibur kita, oke, kita boleh terhibur saat itu, sesaat saja. Saat kita dikuatkan oleh teman-teman kita, oleh orang-orang yang dekat dengan kita, oleh orang-orang yang kita cintai, kita sungguh terhibur, sungguh dikuatkan. Tetapi sesudahnya kita tetap mengalami kedukaan yang sangat dalam. Tetapi penghiburan dari Yesus, dari Allah Bapa kita, dari Roh Kudus, itu sesuatu yang sejati. Mengapa? Karena tidak hanya dengan kata-kata, tidak hanya dengan dukungan moral dan doa, tidak hanya, tetapi terutama berkat perlindungan, bimbingan, penyertaan, kekuatan, dan segala rahmat yang kita butuhkan akan diberikan kepada kita. Itulah penghiburan sejati dari Allah. Maka sekali lagi saya senang itu memakai perikop ini ketika ada peristiwa kematian. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bukankah doa-doa kita untuk menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan adalah saat-saat di mana kita mau memberikan penghiburan, kekuatan kepada segenap keluarga atau segenap umat yang berduka? Tetapi Yesus mengatakan kepada kita, terlebih daripada Dia, bahwa kedukaan bukanlah semata-mata peristiwa negatif, tetapi justru akan menjadi peristiwa positif. Ada penghiburan yang sejati, ada rahmat, ada bimbingan,
penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan. Maka ini sesuatu yang positif. Mengapa positif? Karena kita tahu sebagai orang beriman, sesudah kematian, sesudah kehidupan di dunia ini, yang ditandai dengan kematian, di mana kehidupan di dunia kita ini, itu segalanya kita perjuangkan karena kita inginkan suatu kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, sukacita, tetapi tampaknya tidak seperti yang kita dambakan, tidak selalu, karena semua perjuangan kita selalu itu ada pengorbanannya, bahkan ada deritanya. Dan untuk sampai pada suatu sukacita, kebahagiaan, perlu kita mengalami pengorbanan dan derita, dan biasanya banyak-banyak deritanya. Bukan saya terlalu negatif terhadap kehidupan ini, tetapi kenyataan mengatakan demikian. Tetapi setelah kehidupan di dunia ini dengan kematian, di sanalah ada kebangkitan kehidupan yang kekal. Itulah yang perlu kita syukuri, itu yang perlu membuat kita bersukacita, karena ada kehidupan. Ternyata Bapak Beni Cia yang telah meninggal secara fisik ternyata akan mengalami kebangkitan mulia. Hidup dalam sukacita, hidup dalam kebahagiaan abadi di surga. Bersama dengan orang-orang kudus yang lain, bersama dengan segenap umat yang percaya dan beriman. Itu iman kita. Kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau ada berita kematian disampaikan di koran atau di radio atau dalam media-media apapun juga, sebelum peristiwa COVID ya, selalu kita baca berita duka cita. Lalu di bawahnya telah berpulang ke rumah Bapa saudara kita ini. Itu untuk orang yang beriman, untuk orang yang percaya, telah berpulang ke dalam rumah Bapa atau kepada rumah Bapa. Tetapi untuk orang yang tidak beriman, itu beda kalimatnya. Telah meninggal saudara kita hari ini. Tapi orang beriman telah berpulang ke rumah Bapa. Tetapi toh judulnya judul besar-besar, berita duka cita. Seharusnya ya, tapi entahlah bagaimana, seharusnya berita sukacita, bukan berita duka cita. Mengapa? Karena kita percaya sebagai orang beriman, hidup kita di dunia ini telah berakhir, setelah selesai. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan pertama, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman dengan baik pula. Lalu Paulus melanjutkan dengan satu pernyataan yang luar biasa. Maka sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Maka orang yang beriman, orang yang percaya sesudah kematian, lewat kehidupan di dunia ini ya, sesudah kehidupan melalui kematian ini, kita akan mengalami kebangkitan. Dan dikatakan setelah kita berjuang di dunia ini, kita layak memperoleh mahkota kebenaran yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Saya sangat percaya, saya sangat yakin bahwa saudara kita, almarhum Bapak Beni Cia, dengan segala keterbatasan, dengan segala kelemahan, tetapi juga dengan segala kebaikan dan segala keunggulannya, saya yakin dia akan menerima mahkota kemuliaan. Mengapa? Karena kata-kata Rasul Paulus dalam bacaan hari ini ya telah dilakukan oleh Bapak Beni Cia pada ayat 2 Timotius bab 4 ayat 2 dan ayat 3. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini kekasan daripada Bapak Beni Cia. Dia seorang rasul awam, dia seorang yang senantiasa mau memberitakan firman. Dia rajin memberitakan firman di tengah-tengah umat, khususnya dalam kelompok-kelompok persekutuan doa dan juga dalam kelompok-kelompok katekumenat.
dia banyak mengajar, memberitakan firman. Dan dia menyatakan apa yang salah dan apa yang benar. Dia berani mengungkapkan realitas. Dia tidak segan-segan mengatakan yang salah tetap salah, yang benar adalah benar. Itu seorang yang khas daripada Bapak Beni Chia. Dia seorang yang sungguh tulus dan jujur. Tentu dengan segala macam keterbatasan ataupun kelemahannya. Dan saya sangat bangga mempunyai umat, teman, dan juga dalam tanda petik saya boleh katakan guru yang di mana saya banyak belajar dengan Pak Beni, seorang yang luar biasa, sungguh mencintai sabda Allah, banyak membaca kitab suci dan banyak pengetahuan tentang kitab suci, dan luar biasa mengenai pergumulan perjuangan imannya ketika dia masih muda, ketika awal-awal dia berkeluarga, terlalu banyak pergumulan iman yang dialami, tetapi toh dia berjuang, bergumul, dan dia boleh menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Maka sebenarnya Bapak dan Ibu, saudara-saudari, atas peristiwa kematian atau kepergian saudara kita Bapak Beni Chia ini, di satu pihak memang kita sangat itu bersedih karena ditinggalkan, kita kehilangan figur seorang guru, figur seorang teman, figur seorang bapak, figur seorang orang tua, tetapi sekaligus kita juga mesti bersyukur, bergembira bahwa kita siap lagi menerima satu mahkota, yaitu dalam tanda petik Santo Beni. Ya. Semoga nantinya setelah mengalami kebangkitan, mengalami kebahagiaan di surga, menjadi pendoa bagi kita semua, pendoa bagi segenap keluarga. Inilah hal yang perlu kita syukuri, bahwa kita tidak hanya melihat kematian dari sisi negatif semata-mata, kita kehilangan, kita berduka, tetapi mesti melihat dari sisi positif bahwa ada sukacita, ada pemeliharaan dari Tuhan. Tuhan senantiasa itu menguatkan dan membimbing kita. Rasul Paulus malah itu melihat kematian sebagai suatu keuntungan, ya. Di mana dalam ayat 6 ini pada bacaan pertama dia sangat menantikan, merindukan akan kematiannya. Dia mengatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jadi dia menulis surat cinta kepada anak rohaninya, anak kesayangan rohaninya, anak imannya, Timotius. Dia katakan, jangan sedih, jangan takut, berjuanglah mewartakan firman. Aku telah menyelesaikan semuanya, dan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan kematianku sudah dekat. Dia sadar betul kematiannya sudah dekat. Maka kalau kita mau tahu, surat ini ditulis oleh Paulus sebelum kematiannya. Ini surat yang terakhir sebelum Paulus meninggal, itu mati sebagai martir di Roma, dipenggal kepalanya. Jadi saat-saat terakhir sebelum dia itu dimartir, dibunuh, dia menulis surat untuk anak rohaninya kepada Timotius, dan dia mengatakan jangan takut, saya pun juga akan mengalami kematian. Tetapi kita bisa itu melihat tulisan Paulus yang lain dalam Filipi 1 ayat 20 dan 21. Apa yang dia katakan? Singkat saja saya mengatakan itu sangat luar biasa iman Paulus. Dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Semuanya baik, aku tidak tahu. Mati adalah suatu keuntungan, dan hidup di dunia adalah suatu perjuangan, harus menghasilkan buah. Dan itu semua telah dilakukan oleh Bapak Beni Chia. Itu sesuatu yang luar biasa. Seorang yang sungguh menjadi teladan bagi kita, seorang yang berani mengubah cara hidupnya yang dulunya belum mengenal Kristus dan juga kurang barangkali hidup dalam iman, tetapi kemudian pada itu mulai kehidupannya sebagai orang dewasa, orang muda, berani menyatakan imannya kepada Kristus dan bahkan menjadi teladan bagi banyak orang. Karena itu saya secara pribadi, Pastor Paroki Kristus Raja Andalas, mewakili juga segenap umat, menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Beni Chia melalui keluarganya, Ibu
Shirley Koang beserta dengan anak-anaknya. Apa yang telah diberikan Bapak Beni untuk gereja, untuk umat sangat luar biasa, dan kami sangat itu berterima kasih. Dan kami tentu akan turut mendoakan untuk keselamatan Bapak Beni dan juga untuk ketabahan, penghiburan bagi segenap keluarga. Semoga keluarga selalu dikuatkan dan diteguhkan, dan semoga Bapak Beni segera menikmati sukacita abadi di surga. Amin. Saudara-saudariku, mari kita bersama-sama menyampaikan doa-doa permohonan kita, doa-doa kita di hadirat Tuhan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Saudara-saudariku, marilah kita berdoa kepada Bapa, Allah, orang hidup, untuk arwah Bapak Beni Cia dan arwah semua saudara dan sahabat kita yang sudah meninggal. Marilah kita mohon kepadanya dengan menjawab pernyataan doa kita. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa umat-Mu. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi arwah Bapak Beni Cia yang kita sayangi, ya Bapa, semoga Engkau tidak hanya memperhatikan kesalahan serta kelemahannya yang telah menjadi bagian hidup setiap manusia, melainkan semoga Bapa mengingat segala kebaikannya serta segala niat baiknya, meskipun karena kelemahan manusiawinya, tidak semua niat baiknya selalu dilaksanakan. Marilah berdoa. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa umat-Mu. Semoga arwah Bapak Beni Cia dan arwah semua orang yang sudah meninggal kita hormati, dan kata serta perbuatan mereka yang baik tetap kita ingat. Semoga kita juga meneruskan perbuatan baik yang telah mereka mulai. Marilah berdoa. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa umat-Mu. Semoga kita menerima hidup dan mati dari tangan Tuhan dan memandangnya sebagai anugerah dari Tuhan, sebagai pemberian kepada manusia dan sebagai benih yang harus menghasilkan buah. Marilah berdoa. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi semua orang yang telah meninggal dengan tidak diketahui siapa-siapa, mereka yang tidak diingat lagi, dan bagi para korban bencana alam, korban perang, serta bagi mereka yang telah wafat sebagai martir untuk nilai-nilai yang mereka imani. Ya Bapa, semoga Engkau mengingat mereka semua dan menempatkan mereka pada tempat damai abadi di sisi-Mu. Marilah berdoa. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa umat-Mu. Marilah saudara-saudariku, dalam hati kita sampaikan doa-doa secara pribadi. Juga kita bawa doa-doa kita untuk suami daripada Ibu Marta Malega yang lagi diisolasi di Rumah Sakit Wahidin yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada segenap keluarga, terlebih bagi suami terkasih dari Ibu Marta Malega yang sedang dirawat di rumah sakit dan sedang diisolasi. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan ketabahan dan kesabaran. Bapa yang Maha Baik, limpahkanlah belas kasihan, kemurahan dan rahmat-Mu kepada suami terkasih daripada Ibu Marta Malega dan semua sanak saudara kami segenap umat-Mu yang sakit. Limpahkanlah belas kasihan, kerahiman dan rahmat-Mu. Dan Engkau juga memberikan ketabahan, kesabaran kepada segenap keluarga. Marilah kita mohon. Tuhan kehidupan, dengarkanlah doa umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa kami yang kami bawa ke hadirat-Mu melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini Harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Semoga Engkau senantiasa memberikan kekuatan rahmat-Mu kepada kami semua, terlebih kami yang saat ini merasa berkabung atau juga berduka atas kepergian saudara kami Bapak Benicia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang seringkali takut akan maut yang tak terelakkan ini, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermada memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu, Bapak Benicia, yang telah Kau panggil menghadap hadiratmu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mari kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki keselamatan semua orang, terlebih mereka yang percaya kepadamu. Saudara kami Bapak Beni Cia telah menghadap hadirat-Mu dengan penuh iman dan bakti kepadamu. Semoga iman dan baktinya berkenan di hadirat-Mu dan ia layak Kau persatukan dengan para kudus-Mu di surga, menikmati sukacita kebahagiaan kekal di surga.
Limpahkanlah rahmat-Mu, belas kasihan-Mu kepada kami umat-Mu, kepada segenap keluarga, terlebih penghiburan sejati, supaya kami beroleh bimbingan, penyertaan, perlindungan-Mu setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kepada segenap keluarga yang berduka, Ibu Shirley Koang, juga anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu, saya, Pastor Marcel, dan Pastor Agus, kami yang melayani di paroki ini, Paroki Kristus Raja Andalas, serta segenap umat turut merasakan kedukaan ini, tetapi terlebih kami mau senantiasa berdoa untuk kebahagiaan keselamatan daripada Bapak Beni Chia. Moga-moga segenap keluarga diberikan penghiburan, kekuatan, kesabaran, dan ketabahan, karena kita percaya kita semua akan berjumpa kembali dengan semua orang-orang yang kita cintai dalam rumah Bapa di surga, terlebih bersama dengan Bapak Beni Chia. Kita tidak tahu kapan itu perjumpaan, tetapi iman kita mengatakan akan ada perjumpaan mulia, kebahagiaan kekal di surga. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga Bapak Beni Chia, Ibu Shirley Koang bersama dengan anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu, serta sanak keluarganya, sanak saudarinya, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam
dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.